dilihat dari intensitasnya gitu ya. Hmm. Kalau misalkan sedih yang dalam proses berduka, itu wajar tentu Mhm. gitu. Ketika proses berduka itu selesai, maka rasa sedih itu selesai, tidak berkelanjutan gitu ya. Mhm. Ketika faktor yang membuat sedih atau ketika misalnya ada orang yang kita cintai meninggal misalnya, Ya. eh ketika ada yang meninggal wajar dong kalau kita sedih, Mhm. kita nangis nggak mungkin gitu. Mhm. Kak Nina, ini mungkin berangkat dari beberapa pengalaman Puspa dan juga teman-teman begitu ya. Perbedaan saat kita menghadapi tadi kan untuk depresi itu lebih merujuk pada rasa sedih, emosi sedih begitu. Nah, Betul. bagaimana dengan seseorang yang mengalami kedukaan, kehilangan seseorang? Nah, itu kan sedih dan biasanya Betul. juga tidak dalam waktu yang singkat begitu. Nah, ini membedakan sedih akibat kehilangan seseorang dan juga sedih akibat depresi ini seperti apa sih perbedaan yang antara depresi dengan kesedihan yang memang wajar dialami oleh Hmm, seseorang yang baru ditinggal begitu hmm, kan Nina? betul. Kalau dilihat dari intensitasnya gitu ya. Hmm. Kalau misalkan sedih yang dalam proses berduka, itu wajar tentu Mhm. gitu. Ketika proses berduka itu selesai, maka rasa sedih itu selesai, tidak berkelanjutan gitu ya. Mhm. Ketika faktor yang membuat sedih atau ketika misalnya ada orang yang kita cintai meninggal misalnya, Ya. eh ketika ada yang meninggal wajar dong kalau kita sedih, Mhm. kita nangis nggak mungkin gitu. Mhm. Nah, itu wajar aja, tapi dilihat apa namanya konsistennya, intensitasnya. Mhm. Kalau suasana hatinya itu berkelanjutan secara terus-menerus atau persisten dan menetap Mhm. sampai 1 bulan, sampai 2 bulan, sampai 3 bulan, nah itu yang perlu dicek kembali kita. Mhm. Apakah ini hanya kesedihan biasa saja, ataukah saya sudah masuk depresi? Mhm. Depresi ketika dirinya terluka, ketika dirinya belum bisa menerima Ya. situasi yang terjadi. Yang tadi faktor psikologis yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Mhm. Gitu. Nah, itu suasana hati yang berubah-berubah. Terus kemudian suasana hatinya timbul Mhm. tidak ada faktor penyebab. Hmm. Misalnya Ya. sedih tiba-tiba atau menangis tiba-tiba. Nah, itu perlu dicek lagi kalau sudah muncul gejala seperti itu. Oke. Itu Oke. seperti itu. Nah, mungkin ke arah di mana topik kita berdamai begitu ya dengan depresi Iya, menuju jiwa yang lebih sehat. Kenapa mengambil kata kunci berdamai? Apakah ini dalam proses menerima atau memang berdamai yang seperti apa Kak Nina? iya. Berdamai itu tentunya ketika kita mengalami emosi-emosi negatif apapun itu, atau ketika kita mengalami permasalahan-permasalahan secara mental. Mhm. Kenapa kita harus berdamai gitu ya? Artinya kita menerima dulu, Ya. menerima emosi yang kita rasakan dulu. Mhm. Akuin dulu, it's okay kok kalau kamu lagi sedang tidak baik-baik aja. Mhm. Kalau kamu sedang mengalami depresi, kalau kamu sedang mengalami kecemasan, nggak apa-apa gitu. Mhm. Artinya kita perlu menerima dulu dengan berbagai situasi yang terjadi, Mhm. lalu kita kelola dengan emosi yang kita miliki. Kenapa? Supaya emosi-emosi yang muncul tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari Mhm. dan tidak berkepanjangan, tidak berkelanjutan yang menimbulkan depresi tahap berat Mhm. atau menimbulkan gangguan-gangguan psikologis lainnya. Mhm. Seperti itu kurang lebih Kak Puspa. Oke, berarti kata kuncinya memang ketika sudah tahu bahwa memang oke, saya depresi, itu semua Mm. harus diterima begitu ya. Iya, Dan tidak perlu malu gitu. Tidak mhm. perlu malu ketika kita mengalami depresi itu gitu. Yang Mhm. namanya manusia sempurna itu tidak ada yang sempurna Mhm. gitu. Semua Ah, orang pasti mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan gitu, ya, ya. yang menyakitkan pasti gitu. Tapi bagaimana kita memberikan reaksi yang tepat gitu Mhm. terhadap emosi tersebut atau terhadap situasi tersebut.